Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar telah berkata, rahimahullahu ta'ala, "Lau anna sawaba majlisil ilmi," kalau seandainya pahala majlis-majlis ilmu, badalin nasi, tampak pada manusia, kalau seandainya manusia itu bisa melihat pahala majlis ilmu, laktatalu alaihi, pasti mereka akan berperang alaihi, sebab pahala ilmu tersebut. Hatta yatruka kullu zi imaratin imaratahu, sehingga orang yang memiliki kekuasaan akan meninggalkan kekuasaannya. Wa kullu zi suqin suqahu, dan seluruh orang yang ada di pasar akan meninggalkan pasarnya. Orang lagi dagang pasti bakal ke majelis ilmu. Bahkan mereka saling berperang untuk mendapatkan pahala majelis ilmu. Seandainya mereka dapat melihat betapa besarnya pahala yang ada di majelis ilmu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas bin Malik meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah berkata, "Man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia itu adalah orang yang berada di jalan Allah. Maka dia itu termasuk orang yang berada di sabilillah sampai dia kembali. Artinya kalau dia meninggal pada saat menuntut ilmu, itu dia pasti akan masuk surga. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga menyebutkan, "Man ja'ahul maut." Barang siapa yang didatangi kematian, barang siapa yang meninggal, wa huwa yatlubul ilma, sedangkan dia dalam keadaan menuntut ilmu, liyuhyiya bihil islama, tujuan dia menuntut ilmu tersebut untuk menghidupkan Islam, fabainahu, maka antara dia wa bainal anbiya'i, dan antara para nabi, fil jannati, di dalam surga, darajatun wahidatun, satu derajat. Dia beserta para nabi itu satu derajat kedudukannya di dalam surga. Man mata wa huwa yatlubul ilma, barang siapa yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, yuqayyidullahu lahu man yu'allimuhu fi qabrihi, maka Allah akan mendatangkan baginya seorang yang akan mengajarinya di dalam kuburnya. Ila an yab'asahu Allahu aliman, sehingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya dalam keadaan sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang alim. Diambil dari kitab Tuhfatul Asyraf. Inda zikri salihina tanzilur rahmah, ketika menyebut orang-orang soleh, rahmat turun. Fakaifa bimujalasatihim, bagaimana kalau berkumpul dengan mereka? Pasti lebih besar lagi rahmat. Anugerah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pasti lebih besar lagi kalau kita berkumpul dengan orang-orang soleh, karena menyebutnya aja itu menurunkan rahmat. Wa kaifa bi dzikri aslihi salihin. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu baru orang soleh. Bagaimana kalau dengan seorang soleh yang paling soleh daripada kalangan orang-orang yang soleh, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti rahmat yang diturunkan lebih besar lagi. Yambagi lil insani, seseorang sebaiknya ayu akhiras safara, mengakhirkan perjalanan,
mengakhirkan safarnya, haitsu la darurata, tapi suatu bepergian yang tidak mendesak. Tapi kalau mendesak ya nggak apa-apa. Untuk apa mengakhirkan? Lihuduri majlis ilmu, untuk menghadiri majlis ilmu. Jadi kalau seandainya ada majlis ilmu, itu sebaiknya di dalam kitab ini itu hadir dulu majlis ilmu. Akhirkan safar, akhirkan perjalanan kita bepergian. Tetapi kalau bepergiannya itu tidak darurat, tidak mendesak. Tetapi kalau bepergiannya mendesak, itu sebaiknya kita hadir majlis ilmu dulu. Akhirkan bepergian, dahulukan majlis ilmu. Qala Sayyiduna al-Habib Umar Hamid ba'dihim hina sa'alahu. Sebagian orang bertanya kepada Habib Umar Hamid, lima la zawwajtu al-aulad wa qad hum kibar. Ada yang nanya sama Habib Umar Hamid, mengapa engkau tidak menikahkan anak-anakmu sedangkan mereka sudah dewasa? Lalu apa kata beliau? Qala baghainahum yatadalla'una minal ilmi atau kama qala. Saya ingin, kata Habib Umar Hamid, mereka mendalami ilmu dulu. Saya ingin mereka mendalami ilmu. Karena kalau udah nikah, itu biasanya berhenti menuntut ilmunya. Qala al-Habib Abdullah al-Haddad, man kana tab'uhu al-baladata fa'alaihi bil-ibadati. Barang siapa yang wataknya itu adalah bodoh, maka sebaiknya dia beribadah. Kalau IQ-nya rendah, sebaiknya beribadah aja banyak. Wa man kana lahu fahmun waqadun fal ilmu lahu munqadun. Barang siapa yang memiliki kecerdasan yang cemerlang, maka memperbanyak belajar ilmu akan menyelamatkannya. Barang siapa yang dia memiliki pemahaman yang cemerlang, maka ilmu bagi dia itu menjadi sesuatu yang cemerlang pula. Menjadi cocok ilmu untuk dia. Jadi kalau orang itu dia IQ-nya tinggi, sebaiknya dia memperdalam ilmu. Tapi kalau orang yang IQ-nya rendah, sebaiknya dia memperbanyak ibadah. Lalu allazi assasa darsal allazi assasa darsan nahwi ba'da subhi kama jara fi Hadramauta huwal Habibu Alil Habsyi. Orang yang pertama kali mengadakan pelajaran nahwu setelah subuh, sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan di Hadramaut saat ini, itu adalah Habib Ali Habsyi sahibul Maulid. Wa kana yaqul, dia pernah berkata, kuntu mula'an bi ilmin nahwi katsiran. Saya sangat mencintai ilmu nahwu. Wala abtadi'u tadrisa ba'da salati subhi illa fi ilmin nahwi. Saya tidak mulai suatu pelajaran setelah subuh kecuali ilmu nahwu. Hatta qamat 'indil asya. Hatta qamat 'indil asya. Sampai pernah muncul rasa bosanlah beliau. Pernah muncul di hatinya Sahibul Maulid Habib Ali Habsyi rasa bosan mengadakan pelajaran ilmu nahwu terus setiap setelah subuh. Lalu beliau berkata, wa qultu, dan saya berkata, kata beliau, kullu yaumin abtadi'u biqama Zaidun jalasa Zaidun bi darsin nahwi. Setiap hari saya memulai pembahasan
kait tentang koma Zaidun, jalasa Zaidun, dan semacamnya. Itu kan pembahasan nahu. Doroba Zaidun, dorobtu Zaidan, itu terus yang dibahas setiap habis sholat subuh sama beliau. Wakana ba'dul muhibbina jalisan fid darsi fi masjid Hambal, muttaki'an bisyariyah. Jadi ceritanya Habib Ali Habsyi itu merasa bosan. Kok saya ini tiap hari yang dibahas itu setiap habis subuh, koma Zaidun, jalasa Zaidun, darabtu Zaidan, bahas-bahas nahu terus, bosan beliau. Itu yang terbesit di benak beliau. Lalu ada sebagian pecinta beliau, sebagian muhibbin beliau yang mengikuti pelajaran nahu di Masjid Hambal yang ada di Hadramaut. Dengan duduknya itu nyender, muttakian itu nyender, menyender di dinding. Syariah itu di dinding. Muttakian di syariah. Dengan keadaan dia itu duduknya itu nyender di dinding. Wa akhadathu sinatun, dan dia ngantuk. Fa iza huwa bisalasati anfarin. Tiba-tiba ada 3 orang yang ada di benak orang tidur tadi itu. Bisalasati anfarin. Wujuhum kal akmari. Wajah 3 orang tersebut seperti rembulan. Wa muqaddimuhum akbaruhum. Yang paling depan, orang yang paling depan, yang paling pertama melintas di mimpi beliau, itu adalah orang yang paling besar di antara mereka. Jadi ada 3 orang. Orang yang pertama, yang melintas pertama, itu orang paling besar. Famarra alayyal awwalu. Orang pertama tersebut melewati saya. Lalu famarral awwalu. Mana sih tadi? Famarral awwalu famarra alayyal awwalu wasani. Lalu 1 orang lewat, terus 2 orang lewat. Wa qabatu bi zailil akhir. Lalu pas 3 orang terakhir, pas orang yang ketiga, orang terakhir lewat, saya megang ujung bajunya. Faqultu lahu, lalu saya berkata kepadanya, man antum ayyuhas salasah. Kalian bertiga ini siapa? Kata orang yang sedang belajar di tempatnya Habib Ali Habsyi tadi. Faqala al-awwalu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Orang ini menjawab, yang pertama adalah Nabi, wasani Ali bin Abi Thalib, yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Faqultu lahu antum man? Lalu kata orang mimpi tadi, kalau kamu siapa? Faqala anal Hasan ibn Ali, saya adalah Sayyidina Hasan. Faqultu, saya berkata, turiduna ila aina? Kalian ingin kemana? Qala, dia berkata, ji'na ban hadur madrasal walad Ali. Kata orang tersebut, kata orang tersebut menjawab, saya ingin menghadiri anak kami, yaitu Ali Habsyi. Falamma qassaha alayya qultu, ketika orang yang mimpi tersebut bercerita kepadaku, kata Habib Ali Habsyi, saya mengatakan, ma yum,
ma yum ay madama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yahduru madrasi fin nahwi ma'at ban bali ay saufa lan nubali. Kata Habib Ali Habsyi, ketika mendengar cerita orang tersebut, kata beliau, selama Nabi Muhammad menghadiri madrasku, menghadiri pelajaranku, menghadiri majelis ilmuku, maka perasaan gundah atau perasaan sumpek, perasaan bosan itu tidak akan aku pedulikan. Gimana Zil? Panjang juga ya Ustaz cerita Habib Ali Habsyi. Coba ente ceritain ulang. Jadi Habib Ali Habsyi ini orang yang pertama kali yang orang pertama kali mempelajari ilmu nahu di waktu pagi hari. Bukan mempelajari, mengajarkan, membuat Oh, majelis, mengajar. Oh ya, membuat mengajarkan. majelis, Oh ya, membuat majelis ilmu. membuat majelis ilmu yang di subuh hari, saat subuh, habis sholat subuh. Nah, di Hadramaut itu yang pertama kali menjalankan tersebut adalah Sohibul Maulid, Habib Ali Habsyi. Yang mana darah subuh itu berlaku sampai sekarang. Terus sampai suatu saat Habib Ali Habsyi ini merasakan suatu kebosanan dalam hatinya. Bosan beliau untuk mempelajari untuk mengajari ilmu nahu di pagi hari. Karena masih terengen-engen pas lagi apa? Sidina Ali apa? Lewat ketemu Sidina Ali lewat Kan badan bosen tuh. besar. Gini, gini. Gini. Patiin dulu suara ente itu. Namsat. Mikrofon. Jadi gini, kan Habib Ali Habsyi itu yang pertama kali ngebuat majelis nahu setelah subuh. Lalu beliau bosan kan, kok tiap hari pembahasan itu nahu terus. Koma Zaidun, Dorabtu Zaidan, Akal tu Zaidan, itu terus yang dibahas. Lalu pas beliau lagi bosan itu, sebagian orang yang hadir di majelis beliau, orang tersebut ini lagi nyender di dinding. Biasa, dia ngedengar, dia ikut majelis, tapi duduk di belakang, nyender di dinding. Akhirnya ketiduran. Bukan ketiduran sih, kayak ngantuk gitu. Kayak setengah tidur, setengah bangun. Nah, di dalam pikiran orang tersebut, di dalam bayangan orang tersebut, dia ini didatengin 3 orang. 3 orang ini bagaikan bulan wujudnya. Maksudnya 3 orang ini indah perawakannya. Yang pertama itu orangnya yang paling besar di antara 3 orang tersebut. Lewatlah orang yang pertama, lewat lagi orang yang kedua, sampai orang yang ketiga lewat, dipegang sama orang yang tidur tadi itu, orang yang ikut belajar sama Habib Ali Habsyi di majelis subuhnya itu, ikut belajar nahu. Dipeganglah ujung bajunya sama orang tadi itu. Lalu ditanya, kalian ini siapa? Kata orang tersebut, ya, yang pertama tadi itu Rasul, yang kedua itu tadi Ali bin Abi Thalib. Terus itu kata orang tadi, nanya kan dia, kalau kamu siapa? Kalau saya Sayyidina Hasan katanya, yang orang ketiga itu. Kalau saya Sayyidina Hasan, Hasan ibn Adi itu. Terus kata yang orang ikut belajar nahu tadi, nanya kan, kalian ngapain datang ke majelis ini katanya. Kami ingin mendatangi anak kami katanya, Ali Habsyi. Lalu diceritainlah sama orang yang mimpi tadi ke Habib Ali Habsyi. Bib, gini. Saya mimpi begini pas lagi ikut pelajaran antum. Lalu ngomonglah Habib Ali Habsyi ini. Selama Rasulullah menghadiri majelisku, kata dia, apapun itu tidak akan aku pikirkan. Baik itu perasaan gundah, bosan, sumpek, dan semacamnya. Saya akan tetap membuat majelis nahu di pagi hari. Begitu. Namsat, paham Ustaz.
Benar juga yang mimpi gitu. Pertama Rasulullah, kedua Sayyidina Ali, ketiga Sayyidina Hasan. Sayyidina Ali. Lanjut apa gimana sih? Apa udah? Tapi bisa besok baru pembahasan yang pertama. Cukup. Cukup, Seth, cukup. Oh iya dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.